cerita berdasarkan gambar yang ada di sini. Berarti ada 4 cerita ya. Nah, kamu bisa memberi nama pada gambar di tersebut. Nah, yang pertama yang berkacamata itu dinamakan Udin. Nah, anak yang kedua itu namanya Beni, dan yang ketiga Edo. Nah, coba kamu berlatih membuat cerita dengan bahasamu sendiri. Kita lanjutkan. Nah, kalau kamu perhatikan kembali gambar seri yang tadi, apa yang dilakukan Edo sehingga ia jatuh sakit? Kenapa coba? Ya betul, karena apa? Karena sebelum dia makan, dia tidak mencuci tangan. Nah, setelah bermain tanah tentunya kan banyak kuman yang hinggap di tangan. Nah, kalau kamu tidak mencuci tangan, pasti akan menyebabkan mudah sakit. Nah, maka dari itu, kamu sebelum makan harus cuci tangan dulu ya. Nah, untuk materi berikutnya, coba kamu buka buku siswa halaman 40. Di situ ada bacaan tentang aturan sebelum makan. Kamu baca sendiri. Nah, intinya di bacaan ini, agar kita tumbuh sehat, kita harus memakan makanan yang bersih dan sehat. Nah, ada juga caranya agar makanan itu bersih dan sehat. Pertama itu, kita harus menutup makanan itu dengan tudung saji atau dengan apapun. Yang penting makanan itu harus tertutup, sehingga tidak ada lalat yang bertelur di makanan itu. Nah, yang kedua yaitu kita harus mencuci tangan dulu sebelum makan. Serta jangan lupa kita harus tetap bersyukur, karena bersyukur itu merupakan pengamalan Pancasila sila pertama, yaitu apa? Betul, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jika kita sudah makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan, berarti kita sudah melaksanakan sila pertama Pancasila. Dari itu, kamu harus tetap berdoa kalau mau makan dan sesudahnya ya, karena itu adalah pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, coba Bu Guru mau tanya, makanan di rumahmu sudah ditutup belum? Kalau ada makanan di rumah, ditutup apa tidak? Nah, kalau sudah, bagus. Kalau belum, kamu tutup sekarang ya. Nah, yang kedua, kamu selalu mencuci tangan tidak sebelum makan? Nah, harus ya, karena agar tangan kita bersih dan terhindar dari kuman serta penyakit. Dan yang terakhir, sudah berdoa belum sebelum makan? Sudah makannya? Nah, kalau sudah, tetap dilakukan, yang belum dilaksanakan ya. Nah, coba sekarang kita akan berlatih. Kira-kira berlatih apa ya? Di situ ada gambar susu ada gambar sapi, ada gambar susu sapi yang sedang diperah ya. Menghasilkan apa? Itu ada susu bubuk, ada susu UHT. Nah, susu sapi itu salah satu contoh makanan yang sangat baik untuk kesehatan. Beberapa perusahaan memproduksi susu sapi dalam bentuk kemasan kotak siap saji agar mudah dikonsumsi. Nah, di sini ada jumlah kemasan atau daftar jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan oleh beberapa perusahaan. Kamu amati ya. Ada 5 perusahaan A, B, C, D, dan E, dan jumlah susunya sudah ada di tabel berikutnya sebelahnya ya. Nah, di sini kita akan belajar tentang penjumlahan tidak menyimpan. Sebagai contoh ya, di situ ada pertanyaan, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan B. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, itu kita harus apa sih? Ditambahkan atau dikurangi? Nah, di situ ada kata-kata jumlah.
Nah, berarti ini sudah jelas bahwa kita akan mengerjakannya ini berbentuk penjumlahan. Cara menyelesaikannya bagaimana? Nah, perusahaan A tadi di tabel menghasilkan 1.200 kotak. Perusahaan D menghasilkan 3.250 kotak. Nah, jadi jumlah susu kotak semuanya, yang pertama kita tulis dulu 1.200. Kita mengerjakan dengan cara susun ke bawah ya. Nah, ini hanya mengulang, semua angkanya ribuan. Kalau di kelas 2, kelas 1 mungkin angkanya lebih kecil ya. Lalu kita tuliskan lagi di bawahnya 3.250. Jangan lupa kita harus memasangkannya sejajar, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, dan ribuan dengan ribuan. Kalau sudah, kita buat garis dan kita jumlahkan. Nah, 0, 0 ditambah 0, 0. 0 ditambah 5 berapa? 5. 2 ditambah 2, 4. 1 ditambah 3. Jadi hasil dari soal ini yaitu 4.450 susu kotak. Nah, mudah kan? Nah, kalau sudah, coba kamu buka buku siswa di halaman 44. Di situ ada 5 soal yang harus kamu selesaikan. Dikerjakan di bukumu ya, sesuai contoh yang tadi. Nah, dengan tabel yang tadi ya, acuannya adalah tabel yang tadi. Di buku siswa ada di halaman 42. Ya, di halaman 42 itu adalah tabel yang menjadi acuan untuk mengerjakan soal yang ini. Nah, selamat mengerjakan. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.